Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Buat teman-teman semua yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya bakal bahas Pi Network teman-teman ya, karena masih banyak permintaan terkait Pi Network ya atau Picoin ya. Tapi seperti biasa kita update market dulu. Teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin terjadi koreksi cukup dalam hampir 3% ya teman-teman. Dan dalam 7 hari ini ya 3,14% ya. Menurut saya posisi saat ini ya masih aman ya. Kenapa masih aman teman-teman ya? Karena Fear and Greed Index ya, kalau kita lihat di sini ini masih kuat, masih ada di posisi 50. Yang berbahaya ya, pernah terjadi Fear and Greed Index itu sampai di 30 ya. Itu bahaya banget karena biasanya itu sentimen bearishnya tinggi banget. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk alt season ya, alt season atau altcoin season itu malah menguat teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di poin 46, biasanya di 40-an ya. Apalagi kalau kita lihat di sini Bitcoin domination teman-teman ya, itu sudah di angka 57,4% ya. Jadi menurut saya ini masih aman-aman saja ya. Mungkin volatile market dan bisa dibilang ya orang pada taking profit ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk di posisi 1 2 3 sampai 5 ini belum berubah teman-teman ya. Karena kita lihat di sini XRP masih tetap kuat di posisi 3. Nah, berbanding terbalik kalau kita lihat Picoin ya, biasanya di 38 ya peringkatnya, sekarang dia ada di 41 ya. Padahal kalau kita lihat ini belum all time low-nya ya, ini 0,34 ya. Dan koreksinya dalam 24 jam terakhir ini hampir menyentuh 3,50%, tapi ya tepatnya di 3,22%. Dalam 7 hari 4,46%. Kita lihat dulu chartnya ya teman-teman ya, by trading view. Karena saya mau cocokin dengan berita yang ada ya, yang terupdate. Harga Picoin mungkin catatkan rekor terendah baru ya, atau all time low ya, new all time low. Karena indikator utama berubah bearish ya. Saya mau cek ya, by technical analysis pakai trading view. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kalau bisa dibilang ya tren bearishnya kelihatan banget ya. Ini kita ambil di 1 jam ya. Coba, tapi saya mau ambil di daily ya, di time frame daily. Teman-teman kalau lihat di sini ya, ini akan sangat-sangat terlihat indikatornya ya. Ini saya perbaiki dulu. Oke, sempat terjadi reject ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya begedein lagi ya. Oke, sempat terjadi reject ya di posisi ini ya. Ini reject downnya teman-teman ya. Tetapi ketika sampai di posisi ini teman-teman ya, di 0,3449 ya, dia kembali lagi dengan candle yang sama. Jadi terjadi pump and dump di sini dalam time frame 1 hari. Jadi mereka yang menjual ini membeli pada keesokan harinya ya. Karena kenapa? Karena waktu mereka menjual teman-teman, dia tidak touching di harga breakout terakhir di 7 Agustus di 0,3360 ya. Kira-kira seperti itu. Itu terendah di bulan Agustus ya, kalau teman-teman lihat chartnya. Di 7 Agustus tepatnya, di bulan Agustus terendahnya di 0,60. Jadi bisa bilang di sini teman-teman, ini dia terjadi retest lagi ya, terjadi retest lagi untuk capai all time low ya. Bisa dibilang seperti itu ya, karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini sudah bentuk juga ya. Ini di 3 candle terakhir ini sudah terbentuk ya. Ini time frame-nya kelihatan banget. Sorry, ini indikatornya terlihat banget ya. Sentimennya ini bearish dalam 2 hari terakhir ya. Semoga saja teman-teman ya, ini tidak sampai di sini ya. Semoga saja dia tidak sampai di posisi ini ya. Semoga saja tidak sampai di posisi 0,33 ya, kira-kira seperti itu. Kalau sampai ya dia menyentuh di 0,336 teman-teman, kemungkinan ya itu akan menciptakan new all time low ya. Karena all time low-nya teman-teman ya, pertama itu terjadi di sini 0,402 ya. Setelah itu terjadi yang di sini ya di 0,3455, dan terakhir di sini 0,3354. Semoga saja ya posisi ini ya, yang saat ini terjadi ini ya,
tidak sampai melewati 0,33. Jadi kita tunggulah ya. 0,33 ini adalah area support sebenarnya. Tapi kalau sampai jebol, teman-teman, jebol ke bawah tentunya ya, ke bawah sini ya, otomatis dia akan melakukan penurunan berkelanjutan. Menurut saya seperti itu. Kita coba cek data di sini ya. Pembeli gagal mengambil alih kendali karena tekanan jual tersebut ya terus berlanjut. Nah, di sini kalau kita lihat data dari CMF ya, Chaikin Money Flow ya, yang melacak arus masuk dan keluar modal sempat naik lebih tinggi pada awal Agustus ya. Ini mengisyaratkan peningkatan permintaan. Nah, namun pembacaan terbaru turun kembali di bawah nol. Ini mengkonfirmasi bahwa tekanan jual masih lebih besar daripada arus masuk modal ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya video di beberapa hari yang lalu saya bahas terkait Pi Network ya. Ini sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita lihat untuk di Pi Scan. Kemarin saya sempat update ya. Ini update terbaru lagi teman-teman kalau kita lihat di Pi Account Statistics ya. Dan ini balance distribution ya dan top account-nya. Nah, di sini teman-teman ya, top account-nya berpindah ya. Pi Foundation 1, Pi Foundation 14, Pi Foundation 3 ya. Bahkan sampai di posisi 4 dipegang besar-besaran oleh Pi Foundation. Ini membuat exchange takut. Makanya kalau kita lihat ya, dari data balance distribution dan top account-nya ya, exchange seperti Get.io dan Bybit dan Bitget ya, teman-teman bisa lihat ya. Mereka itu balance-nya tinggal 198.000, Bitget 141.000. Bahkan kita lihat di sini ya, Maxi hanya 45 ribuan ya, teman-teman. OKX ya di 30 ribuan. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Oh sorry, ini juta teman-teman, sorry ya juta. Tapi intinya exchange turun di posisi 78 dan 14, 15. Kira-kira seperti itu ya, masih dikuasai oleh Pi Foundation ya. Nah, bagaimana teman-teman ya, apalagi kalau kita cek untuk di statistik di Pi Unlock 30 day ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ya, per hari setiap hari terjadi unlock ya, atau mereka menambah sirkulasi beredar. Ini faktor yang membuat orang ya sampai diangkat di sini ya. Mereka mengonfirmasi bahwa tekanan jual masih lebih besar daripada arus masuk. Ya, orang panik dong ya. Jadi mending mereka jual dulu. Nah, jadi kemungkinan ya Pi Network itu bisa menjebol lagi new all time low atau terendah sepanjang masa yang terbaru ya. Ya semoga saja dia tidak menyentuh di 0,2 ya. Kalau sampai Pi Network itu daerah sini lah kita berbicara ya, 0,29 ya. Ini sangat-sangat parah ya teman-teman, dan biasanya kalau menyentuh di area 0,2, let's say dia main di daerah-daerah sini lah ya. Dia sideways dari sini. Biasanya dia akan susah untuk naik ya. Kenapa susah untuk naik teman-teman? Karena distributionnya terus ada, terus kalau kita lihat di sini unlock table-nya terus ada aja ya. 25 Agustus saja teman-teman lihat ya. Di sini sekitar 1,5 juta dolar ya untuk unlocknya ya. 26 nanti ada juga unlock 5 jutaan koin ya. Agustus 27 masih ada sampai 30 hari. Bahkan kalau kita lihat lebih ya teman-teman ya, untuk di statistiknya ya, ini kan ini Pi Unlock 30 days, Pi Unlock monthly. Kita lihat Pi Unlock monthly ya. Setiap bulan teman-teman ya, kalian lihat ya di Agustus ya. Ini di bulan ini saja teman-teman ya. Agustus 2025 target mereka untuk unlock itu 43 jutaan ya. Nanti September dia akan unlock besar-besaran ya. Bahkan dalam 1 tahun nanti ya, paling banyak di unlock September 2025 di 148 juta koin ya. Ini menandakan teman-teman, paling banyak nanti di Desember 2025. Biasanya ya kalau kita berbicara dunia jual beli ya, baik itu di saham, trading lah ya, baik itu di saham, baik itu di pasar modal dan lain-lain ya, forex index, biasanya memang target orang selling itu di Desember atau di high season ya, khususnya Natal
Christmas dan New Year teman-teman ya. Karena rata-rata teman-teman orang akan liburan semua, biasanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat Desember 2025 itu unlock besar banget, 170 jutaan koin ya. September ya 148 jutaan koin ya. Agustus ini ya 43 juta koin ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya orang takut di bulan September harganya makin anjlok karena ada unlock 148 juta, mereka menjual dari sekarang. Makanya data dari CMF ini menunjukkan bahwa ya penjualan lebih dominan, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ya ini berbahaya tapi gini ya, saya nggak mengatakan ini scam ya. Saya karena gini ya, Pi Network ini sudah jauh dari scam menurut saya. Sudah sangat jauh dari scam. Karena apa? Dia sudah, kalau saham bilang go public lah ya. Dia itu sudah ada di exchange ya. Jadi yang harga saat ini bukan penipuan. Inilah market ya, global market seperti ini. Tapi kira-kira ya, teman-teman mungkin banyak bertanya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kira-kira Bang, kalau seandainya unlock ini sudah selesai, mungkin teman-teman gini ya. Pertanyaan biasanya datang seperti ini. Oh, kalau di unlock terus, oh berarti jelek dong Pi Network. No, ya. Justru teman-teman ya, kalau unlock ini sudah selesai ya, berarti bisa dibilang Pi Network ini atau Picoin ini akan jadi CTO atau coin takeover seperti koin-koin lainnya yang sudah di take over 100% oleh komunitas ya, dan bisa dibilang ya sudah nggak ada lagi tim yang megang ya. Tim yang megang sudah nggak ada, akhirnya marketnya itu lebih stabil nanti. Kira-kira seperti itu. Jangan berpikir unlock ini nggak bagus, bagus ya. Karena ini sirkulasi supply yang ditambah ya, bukan dilepas terus dijual ya. Teman-teman harus bedakan itu ya. Jadi hanya sirkulasi itu supply-nya yang ditambah ya, bukan ditambah terus dijual, tidak ya. Kecuali mereka distribution ya. Mereka distribusikan ke Pi Network Team, terus ya Pi Network Team jual, nah itu yang berbahaya, kira-kira gitu ya. Ya semoga saja ini cepat selesai ya unlocknya ya, supaya kalau mau dam sekalian gitu loh, supaya sudah nggak ada lagi tim-tim yang pegang ya, kira-kira gitu. Tapi menurut saya kedepannya tetap akan bagus untuk Pi Network teman-teman ya, asalkan semua sudah selesai di unlock, kira-kira seperti itu ya. Tapi buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya pendapat apapun itu silahkan drop di kolom komentar ya. Dan seperti biasa semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, semoga sehat dan sukses selalu.